Selamat pagi, jemaat dan simpatisan yang dikasihi Tuhan Yesus. Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan selamat beribadah pada kebaktian Minggu, tanggal 21 Juni 2020, yang diadakan secara online. Sebelum kebaktian dimulai, kami akan menyampaikan beberapa warta sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian online hari ini akan dilayani oleh Pendeta Omo Hasim. Yang kedua, ibadah online GKI Cikarang. Hari ini untuk pertama kalinya GKI Cikarang melaksanakan ibadah online melalui kanal YouTube GKI Cikarang. Pelaksanaan ibadah hanya dihadiri oleh pendeta, penatua, prokantor, pemusik, dan petugas multimedia dengan menerapkan protokol COVID-19. Ibadah online ini akan dilaksanakan sampai dengan adanya keputusan pemerintah dan kesepakatan dari Majelis GKI Cikarang yang memperbolehkan ibadah dapat dilaksanakan di gedung gereja. Mohon dukungan doa dari jemaat agar persiapan dan pelaksanaan ibadah online dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, kegiatan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian kepada sesama atas dampak penyebaran virus corona yang terjadi di Indonesia dan GKI Cikarang khususnya, maka GKI Cikarang telah mengadakan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, membagikan nasi bungkus di beberapa wilayah. Yang kedua, membuat tempat cuci tangan di beberapa lokasi. Ketiga, membagikan sembako. Keempat, membagikan vitamin bagi lansia dan beberapa jemaat yang membutuhkan sembako. Majelis Jemaat GKI Cikarang juga mengucapkan terima kasih atas dukungan umat sehingga kegiatan ini boleh terlaksana dengan baik. GKI Cikarang melalui bidang Kespel akan terus berupaya untuk membantu orang-orang di sekitar selama masa pandemi ini belum berakhir. Kelas Katekisasi 2020. Pendaftaran kelas katekisasi di tahun 2020 akan diundur sampai tanggal 12 Juli 2020 bagi jemaat dan simpatisan yang ingin mengikuti kelas katekisasi dapat menghubungi tata usaha gereja. Apabila simpatisan dan jemaat membutuhkan informasi mengenai kelas katekisasi, dapat menghubungi Penatua John Musa atau Penatua Reoni Mary Egerton. Demikianlah warta yang dapat kami sampaikan. Bagi jemaat yang berminat menerima warta jemaat melalui email atau WhatsApp, dapat mendaftar dengan mengirimkan email ke Tata Usaha Gereja dengan email gkicikarang2014@gmail.com dengan subjek kirim warta. Sebelum ibadah dimulai, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat kami mohon untuk berdiri. Kebaktian ini berlangsung dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk jemaat. Menyatakan kebenaran Kristus ternyata bukan hal yang mudah. Rasa takut dan khawatir akan adanya pertentangan dan bahkan ancaman seringkali membuat kita mundur. Tetapi dengan berhenti menyuarakan kebenaran akan mengakibatkan ketidakbenaran menjadi bertumbuh subur. Akibatnya banyak orang memilih untuk menjadi silent majority terhadap ketidakbenaran. Lantas, bagaimana cara kita keluar dari situasi dilematis tersebut? Hari ini melalui tema tetaplah nyatakan kebenaran Kristus, kita diajak melalui suatu jalan spiritualitas di dalam pengajaran iman yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus yang mempersiapkan kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Umat diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi, lalu saya akan mengakhirinya dengan doa bersama. Tuhan, Engkau yang Maha Kudus dan Maha Tahu, tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami yang berdosa ini memohon belas kasih-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan ajarlah kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Kiranya kabulkanlah doa kami ini. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Tuhan mengampuni setiap orang yang datang memohon pengampunan. Bahkan ia pun menganugerahkan pembenaran untuk hidup seperti tertulis di dalam Roma 5 ayat 17-18 demikian. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai. Salam damai. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap.
lepas, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus dan nyatalah remang dan cemerlang. Silakan duduk saudara. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah melalui dan di dalam firman Tuhan kami memperoleh peneguhan, pencerahkan, dan kami dimampukan untuk mewujudkan kebenaran Kristus dalam kehidupan kami. Berkati dan urapilah kami dan hamba-Mu. Dalam pertolongan Roh Kudus biarlah firman dapat diberitakan dan kami semua menerima berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil diambil dari Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39. Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39. Saya akan membacakannya demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan juga menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Demikian saudara firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman dan memeliharanya. Haleluya. Pengajaran dan perintah Yesus kepada murid-murid untuk menjalankan misi memberitakan kabar baik dan mewujud nyatakan kebenaran itu didahului dengan pesan bahwa para murid diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Saudara, kita tahu domba itu menggambarkan hewan yang lemah dan terancam. Domba tidak punya senjata apapun untuk bisa membela dirinya dari ancaman.
Tapi sebaliknya kita juga tahu serigala itu menggambarkan kelicikan dan ancaman. Binatang yang sangat buas. Jika selama ini saudara-saudara murid merasa aman dan menikmati pengajaran kabar baik yang diberikan oleh gurunya di lingkungan terbatas, maka ketika mereka harus memberitakan kabar baik dan menyatakan kebenaran Kristus itu keluar ke dunia luar, pastinya situasi dan keadaan jelas berbeda. Tidak bisa dihindari. Para murid akan menghadapi berbagai tantangan, penolakan, dan bahkan penganiayaan. Yang menarik saudara, pesan ini disampaikan Yesus sebelum Yesus mengutus para murid. Dan Yesus juga mengatakan di ayat ke-24, bahwa sebagaimana Yesus sang guru akan mengalami situasi yang tidak nyaman, penderitaan, dan bahkan kematian demi mewujudkan misi penyelamatan Allah, demikian jugalah para murid nanti akan mengalaminya kelak. Ayat 24 menuliskan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Saudara, dalam kebudayaan Yahudi dan Yunani Romawi pada saat itu, tujuan tertinggi seorang murid adalah menjadi sama dengan gurunya, melakukan apa yang telah diteladankan oleh gurunya. Jadi kalau seorang murid sudah bisa mewujudkan perilaku kehidupan gurunya, dia sudah mencapai tujuan tertinggi. Jadi, jika Yesus sang guru rela memikul salib penderitaan, para murid juga semestinya siap untuk memikul salibnya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, Yesus berkata, ia tidak layak bagiku. Mungkin saudara kita sudah mengenal nama Dominus Pisa. Tom Monaghan sejak muda sudah bercita-cita untuk menjadi seorang yang kaya dan sukses. Tom merintis usaha pizza pada tahun 60-an dan setelah mengalami berbagai liku-liku bisnis selama 20 tahun, ia berhasil mengantarkan usahanya Domino's Pizza menjadi salah satu produsen pizza yang terbesar di Amerika Serikat. Luar biasa saudara kekayaan yang dimiliki oleh Tom. Sehingga Amerika menempatkan dia sebagai simbol kesuksesan orang Amerika. Namun demikian saudara, meskipun hidupnya berkelimpahan, Tom tetap merasakan ada sesuatu dalam jiwanya yang hilang. Tom hidup dalam kegelisahan dan kesepian yang luar biasa, jauh dari damai. Satu kali, Tom membaca buku berjudul Mere Christianity karya Cliff Staples Lewis. Buku ini bukan buku yang baru, diterbitkan tahun 1952. Dan Tom punya kesempatan untuk membaca buku ini. Dari buku yang dibacanya, Tom mengalami pencerahan. Ia disadarkan bahwa dirinya adalah orang yang selama ini penuh dengan kesombongan. Dia sadar bahwa dia begitu haus akan pujian dan pengakuan dari orang lain. Dia rela mengeluarkan banyak uang untuk membeli ini, membeli itu, hanya karena alasan ingin dikagumi orang lain. Pencerahan yang dialami mendatangkan pembaruan hidup Tom. Ia berkomitmen untuk mengubah orientasi dan tujuan hidupnya. Dari yang semula berpusat kepada diri sendiri menjadi berpusat kepada Kristus dan orang lain.
Sejak saat itu, saudara, Tom terus menjadi seorang pengikut Kristus yang sangat-sangat taat dan setia. Dia menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip Alkitabiah yang sangat ketat, dan tanpa ragu dia menjual barang-barang mewahnya, dan hasil penjualan itu kemudian didonasikan untuk pelayanan sosial masyarakat. Tahun 1989, Domino's Pizza diboikot oleh organisasi wanita nasional karena Tom menolak mendukung aborsi. Tekanan yang luar biasa akhirnya membuat Tom menjual seluruh kepemilikannya di Domino's Pizza agar dia dapat sepenuhnya memenuhi komitmen hidupnya. Kemudian ia mendirikan sebuah universitas yang bernama Ave Maria University. Tom juga membangun kota kecil di sekitarnya. Dia ingin memfasilitasi banyak orang yang membutuhkan ruang dan tempat tinggal untuk berteduh. Dia membangun kota kecil bukan untuk dirinya, tapi untuk keperluan banyak orang. Sebagai seorang pengikut Kristus yang taat, Tom menetapkan peraturan yang melarang hubungan seksual pranikah, melarang aborsi dan pornografi di lingkungan kampus dan kota kecilnya. Lagi-lagi saudara, Tom menghadapi tantangan. Media nasional menganggap aturan yang dibuat dan diterapkan oleh Tom dianggap melanggar hak kebebasan seseorang, hak kebebasan sosial. Tapi bagaimana Tom menanggapi penolakan itu? Tom menanggapi penolakan media nasional dengan berkata, "Itulah harga yang harus aku bayar sebagai seorang murid Kristus. Kristusku untuk mewujudkan kebenaran Allah juga mengalami penolakan, apalagi aku yang hanyalah seorang muridnya. Aku hanya ingin menjadi seorang murid yang dapat meneladani Kristus, Tuhan Juru Selamatku. Aku bersedia membayar harga kalau memang aku harus membayar harga demi kesetiaanku pada Kristus." Pengalaman Tom dan bahkan mungkin pengalaman kita menunjukkan kebenaran ucapan Yesus. Ketika dia berkata, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Aku datang dan kedatanganku direspon dengan perlawanan, penolakan. Kebenaran Kristus adalah terang. Maka di mana kebenaran Kristus dinyatakan, disitulah akan ada perlawanan, pertentangan, dan bahkan penolakan. Dan Yesus berkata itu bisa saja terjadi bukan hanya dari lingkungan luar, tapi juga dari lingkungan dalam, bahkan dari orang-orang terdekat kita sendiri. Saudara, memang lebih mudah bagi kita untuk mempraktekkan nilai-nilai iman kekristenan kita, menyatakan kebenaran Kristus di dalam keluarga yang semuanya Kristen, di lingkungan tempat tinggal yang mayoritas Kristen, atau di dalam gereja. Tapi Tuhan memanggil kita untuk menyatakan kebenaran Kristus itu di luar. Untuk itu saudara, bisa jadi dan tidak dapat dihindari ada harga yang harus kita bayar.
Kita harus siap menapaki masa depan yang berlawanan dengan keinginan daging kita. Kita harus rela untuk terus digelisahkan oleh Roh Kudus agar kita dapat mempersembahkan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Karena sekarang kita tahu bahwa itu semua bukan lagi milik kita, tapi milik Kristus, dan bahkan hidup kita bukanlah milik kita, tapi milik Kristus. Dalam Injil saudara dicatat, Yesus paham, Yesus tahu bahwa murid-murid seperti halnya domba yang diutus ke tengah serigala. Karena itulah di ayat 26, ayat 28, dan ayat 31 Yesus berulang-ulang menyampaikan pesan, janganlah kamu takut. Yesus menyatakan 3 alasan yang dapat menjadi pegangan hidup untuk para murid dan bahkan untuk kita menepis keraguan dan bahkan ketakutan kita. Yang pertama adalah kepastian bahwa suatu saat nanti kebenaran Kristus itu akan diketahui oleh semua manusia. Ayat 26, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Sebagai murid-murid Kristus, hendaknya kita mengingat bahwa sesungguhnya sebagai murid kita tidak mempertaruhkan hal yang sementara, hal yang belum pasti, atau hal yang sia-sia. Kita tidak boleh ragu menjadikan kesaksian iman sebagai prioritas hidup kita, karena itu dijamin kebenarannya oleh Kristus. Alasan kedua, saudara, adalah jaminan masa depan di dalam kekekalan. Sementara dunia menawarkan jaminan yang sementara dalam kehidupan dunia yang sementara ini, Yesus berkata, Dia memberikan jaminan masa depan yang bersifat kekal. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Allah sendiri yang menjamin masa depan kita. Siapakah atau apakah ada yang bisa mengubah jaminan dan keputusan Allah? Tentu tidak. Jaminan masa depan kita berada di tangan Tuhan. Alasan ketiga, saudara, yang disampaikan Yesus agar para murid dan kita tidak takut menyatakan kebenaran Kristus adalah perlindungan Allah. Luar biasa. Allah akan menjaga hidup kita sampai pada hal-hal yang terkecil. Burung pipit saja yang tidak ada harganya diperhatikan Allah, apalagi kita, manusia ciptaan Allah yang mulia. Bahkan jumlah rambut di kepala kita pun Allah tahu. Demikian juga Dia tahu komitmen kita, Dia tahu pengorbanan dan kesungguhan dan ketaatan kita. Dia tahu bukan saja hal yang baik, tapi juga pada saat kita berada dalam situasi yang buruk. Dan Dia menjamin perlindungan. Saudara, meskipun Allah menjamin perlindungan kita, memang tidak akan selalu kita terhindar dari kesukaran. Tapi meskipun harus menghadapi berbagai kesulitan, peganglah keyakinan berdasarkan firman, Allah pegang kendali, dan bahkan kita akan mengalami hal yang kelihatannya buruk. Di situ terdapat
kebaikan Tuhan. Karena itu saudara, sebagai murid-murid Kristus, kita bersyukur. Karena kita bukan hanya menjadi murid seorang guru yang semata-mata memberi teladan, tapi menjadi murid seorang guru yang mampu menjamin kemenangan dan keselamatan kita. Tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Di masa depan tersedia keselamatan yang kekal. Tuhan berkati. Amin. Marilah kita bersama mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas penguatan dan peneguhan melalui dan di dalam firman Tuhan. Ketika kami ingin mewujudkan kebenaran Kristus di tengah dunia ini, kami yakin Tuhan sendiri yang memberikan jaminan perlindungan. Dan di dalam pertolongan Roh Kudus, kami juga semakin mampu untuk mewujudkan komitmen untuk dapat menyatakan kebenaran Kristus sampai Tuhan sendiri memanggil kami. Ya Bapa di sorga, pada saat ini kami ingin tetap berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan dunia di masa-masa krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau ya Allah turut campur tangan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau sendiri yang penuh dengan kuasa dan pertolongan memulihkan kehidupan kami di dunia ini. Tuhan berkatilah setiap orang yang tanpa lelah berjuang untuk memerangi pandemi COVID-19 ini. Kiranya mereka boleh Tuhan berkati. Dan pada saat ini juga kami ingin mendoakan kehidupan gereja-gerejamu, khususnya jemaat Tuhan di GKI Cikarang ini. Bapa di sorga, biarlah meskipun kami belum dapat sepenuhnya dapat bertatap muka, tapi Engkau tetap menjaga dan memelihara kehidupan persekutuan jemaat-Mu. Kami percaya setiap pelayanan yang diberikan itu pun menjadi berkat untuk membangun kehidupan umat Tuhan. Inilah ya Tuhan seru doa kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita, yang pada hari ini telah menguatkan kita kembali untuk tetap berani menyatakan kebenaran Kristus. Sebagai dasar persembahan, marilah kita ingat bahwa Tuhan menginginkan kita mempersembahkan hidup kita. Firman-Nya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat dapat menyerahkan persembahan dengan mentransfer atau dapat juga dengan memasukkannya ke dalam amplop
dan menyerahkannya nanti pada waktu kebaktian sudah kembali dilaksanakan di gereja seperti sedia kala. Kita berdoa. Ya Bapa, betapa kami sungguh bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu di tengah masa sulit yang sedang terjadi sejak beberapa waktu lalu. Kami bersyukur bahwa kami masih tetap dimampukan untuk bisa beribadah kepadamu, walaupun dengan cara yang tidak biasa seperti sebelumnya. Kami bersyukur melalui firman pada hari ini, kami diingatkan bahwa kami masih diberi kekuatan untuk senantiasa menyatakan kebenaran Kristus dimanapun kami berada. Inilah persembahan kami ya Bapa, sebagai tanda hormat dan syukur kami atas begitu banyak yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya Engkau berkenan menerima dan menguduskannya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada-Nya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari saudara, kita melanjutkan kehidupan kita dengan mewujudkan kebenaran Kristus. Tuhan menolong dan menyertai kita di dalam berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam pertolongan Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera, musuh kau